Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang tentunya. Nah, kali ini Si Amang akan membahas salah satu tanaman yang sering dijadikan sebagai tanaman pagar hidup ya. Nah, nama daripada tanaman ini adalah tanaman sinyo nakal ya, sinyo nakal. Nah, seperti itulah nama daripada tanaman ini. Nah, memang di dunia ini ya, iya memang di dunia ini ya. Nah, memang di dunia ini banyak sekali tanaman-tanaman ataupun juga tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai tanaman pagar hidup. Nah, salah satunya yang kali ini akan si Amang bahas adalah tanaman pagar hidup sinyo nakal. Nah, memang tanaman sinyo nakal ini ada beberapa jenis juga ya. Ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, kebetulan di sini ini adalah jenis sinyo nakal yang kuning ya. Walaupun masih terdapat beberapa daun yang berwarna hijau ya, tapi di sini kalau kita lihat dari kejauhan atau melihatnya sepintas, tentu ini lebih dominan ke warna kuningnya ya, sehingga saya pastikan saya kira dak menurut saya ini adalah tanaman sinyo nakal kuning ya. Nah, kita kembali lagi fokus membahas tanaman sinyo nakal. Nah, memang tanaman sinyo nakal ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai tanaman pagar hidup ya, karena karakternya yang tangguh, yang daunnya rapat, juga minim perawatan dan juga mudah tumbuh tentunya ya, sehingga sangat cocok sekali dijadikan sebagai tanaman pagar hidup. Nah, ini bisa dilihat posisinya memang dijadikan sebagai pagar memanjang ya ke sebelah sebelah sini, sebelah sana ya. Nah, memang di ini segar sekali kalau kita menanam tanaman sinyo nakal ini sebagai tanaman pagar hidup. Nah, kalau misalnya kita menanam memilih teh-tehan ya, teh-tehan itu kan cenderung berwarna hijau ya, hijau tua. Nah, berbeda dengan sinyo nakal ini. Sinyo nakal ini memiliki warna yang lebih menarik ya, yaitu hijau ataupun juga kuning ya, kuning stabilo ya. Nah, ini kuning stabilo ya, seperti warna khas Valentino Rossi ya, pembalap yang sudah pensiun. Nah, kita sekarang lihat lagi ya. Nah, memang ini berwarna dominan kuning, apalagi di bagian daun-daun yang masih muda ya. Nah, ini daun-daun yang masih muda itu lebih kuning posisinya ya. Nah, ini bisa dilihat daun yang muda itu berwarna lebih kuning. Nah, berbeda dengan daun yang agak ke dalam ataupun juga daun yang sudah agak tua itu warnanya agak mulai hijau juga ya, tidak terlalu kuning ya. Nah, ini bisa dilihat memang rapat sekali ya, dan kebetulan tentu saja karena ini fungsinya sebagai tanaman hidup ya, sehingga ini sering dipangkas ya agar ukurannya tetap ideal dan juga rapih. Walaupun kalau menurut saya ya, ini sebetulnya kurang rapih juga, ini yang punya mungkin kurang rajin ya. Nah, ini bisa dilihat pada bagian daun yang lebih tertutupi ya, ataupun juga yang bagian dalam ini memang warna daunnya tidak terlalu kuning ya. Nah, bahkan hijau saja. Sementara daun-daun yang posisinya berada di pucuk ataupun juga lebih di luar, nah biasanya ini bukan biasanya ya, memangnya kenyataannya seperti itu, berwarna lebih cerah ataupun juga lebih kuning. Dan biasanya tanaman ini juga suka ada durinya ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Memang tidak semua dahan ataupun juga semua bagian terdapat duri, tapi
di beberapa titik ataupun juga di beberapa dahan tanaman sinyo nakal ini memang memiliki duri. Nah, apalagi kalau pohon sinyo nakal yang hidup tunggal ataupun juga tidak dijadikan sebagai tanaman hidup ya. Nah, itu biasanya justru durinya ini suka lebih banyak ya, suka terdapat banyak sekali duri. Nah, berbeda dengan sinyo nakal yang ditanam sebagai tanaman pagar hidup. Entah mungkin karena sering dipangkas ya, sehingga duri-durinya itu tidak tumbuh terlalu banyak. Walaupun kalau diperhatikan lagi, tentu dari sekian banyak dahan dan daun ini suka ada aja bagian-bagian tertentu yang masih terdapat durinya. Nah, kita mungkin tidak akan mencari duri ya, kita lanjut saja kepada pembahasannya. Nah, ini bisa dilihat memang bekas-bekas pemangkasan ini sangat terlihat sekali ya, dan ini tidak usah khawatir ya, karena pohon ini tangguh sekali, walaupun dipangkas nanti dia akan bertunas kembali. Nah, ini untuk bagian dalamnya bisa dilihat memang rimbun sekali ya. Mungkin kita kalau berukuran kecil bisa bikin rumah di bawah tanaman sinyo nakal ini ya, tapi saya rasa tidak mungkin juga ya, karena ukuran pagar tanaman sinyo nakal ini tidak lebih besar daripada ukuran tubuh kita ya sebagai manusia. Dan di sini memang kita lihat batang pohonnya sebetulnya sudah pada besar-besar ya, dan ini juga sudah tumbuh sekitar puluhan tahun lah ya, pokoknya sudah lama ini. Nah, ini bisa dilihat memang pada bagian dalamnya ini terdapat banyak dahan yang rimbun ya, sehingga cukup gelap juga ya. Nah, kebetulan juga ini sudah sore juga ya, sehingga sangat bukan sangat ya, cukup sulit untuk mengkondisikan pewarnaannya juga ya. Nah, kalau kita melihatnya dari luar memang ini terlihat rapih-rapih saja ya, bahkan terlihat segar. Mungkin kalau kita duduk di situ juga sepertinya enak juga ya. Nah, namun kalau kita lihat bagian dalamnya tadi ya, tentu saja karena ini pohon tentu banyak dahan dan ranting juga ya. Nah, ini bisa dilihat memang pohon sinyo nakal ini sangat cocok dijadikan sebagai tanaman pagar hidup. Nah, selain itu biasanya tanaman sinyo nakal ini juga dijadikan sebagai objek bonsai juga ya. Dan untuk cara menanamnya sendiri ini bisa kita lakukan dengan cara menyeteknya saja. Nah, kita bisa memilih dahan-dahan pohon sinyo nakal yang sudah dewasa ya, tapi tidak tua dan besar juga. Nah, kira-kira yang sebesar batang rokok ya, yang penting dia sudah dewasa. Nah, itu bisa kita potong ataupun tebas ya, dan kita nanti tinggal tancapkan saja di lokasi-lokasi yang kita inginkan ya. Nah, untuk perawatannya tanaman pagar hidup sinyo nakal ini tidak merepotkan ya, walaupun jarang disiram dan juga tidak dipupuk, tentu tanaman sinyo nakal ini akan tetap tumbuh dan juga subur seperti ini. Nah, kita hanya perlu melakukan pemangkasan saja ya, agar posisinya ataupun juga bentuknya tetap stabil, bagus dan rapi. Nah, misalnya kalau kita menemukan sinyo nakal yang tumbuh secara tunggal, itu biasanya bisa tumbuh tinggi mencapai 3-4 meter ya, dan akan terdapat bagian bunga dan juga buah. Namun dikarenakan ini tanaman pagar hidup sehingga sering dipangkas dan tidak keluar bunga dan juga tidak keluar buah ya. Nah, namun tetap tanaman ini terlihat sangat bagus juga ya.
Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman pagar hidup sinyo nakal ya. Mudah-mudahan kita tidak ikut nakal tentunya. Nah, oke ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.